Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini mengenai kontrak nominat. Ya, dalam hal ini saya akan menjelaskan apa itu kontrak nominat dan sedikit dengan kontrak inominat. Adapun contohnya nanti akan saya lampirkan pada adlink di sesi selanjutnya. Ya. Kontrak nominat ini terjemahan dari nominat kontrak atau perjanjian bersama. Nah, dalam BW, kontrak nominat ini terdapat pada pasal 13-19 KUHP. Nah, yang berisi bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, maka tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan pada bab yang lalu. Kemudian dalam kontrak nominat, dalam kontrak ini terdapat dua jenis perjanjian yang dikenal, yaitu yang kita bahas sekarang, yaitu kontrak nominat atau perjanjian bernama. Kemudian ada kontrak yang tidak bernama atau disebut dengan inominat, di mana kedua jenis perjanjian ini dia tunduk pada buku 3 BW. Nah, dalam BW khususnya pada buku 3 ada 15 jenis kontrak nominat, seperti jual beli, kemudian tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, kemudian persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, ada juga bunga tetap, perjanjian untung-untungan, dan terakhir penanggung utang dan perdamaian. Nah, saya ingin memberi Anda tugas, yaitu cari tahu apa contoh dari perjanjian tidak bernama. Yang saya sebutkan tadi adalah perjanjian bernama. Jadi masing-masing mahasiswa memasukkan satu contoh perjanjian tidak bernama. Oke, nanti akan ada format di adlink, nanti Anda tinggal klik di situ kemudian memberikan jawaban Anda. Ya, kemudian jual beli ini adalah termasuk dari perjanjian nominat. Terjemahannya dari contract of sale atau perjanjian jual beli ini diatur pada pasal 1450 sampai 1457 BW. Nah, yang dimaksud jual beli ini adalah persetujuan dengan mana pihak satu dan pihak yang lainnya untuk mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dari pihak lain dan pihak yang satunya lagi membayarkan sesuai harga yang dijanjikan. Ini ada pada pasal 1457 BW. Esensinya seperti yang kita tahu bersama, bahwa saya yakin Anda juga tahu, esensinya ini jual beli adalah penyerahan benda dengan konsekuensi ada yang membayar dari kesepakatan harga. Kemudian subjek dan objek jual beli ini adalah, subjeknya ini adalah sekali lagi semua orang atau badan hukum bisa menjadi subjek asalkan dia sudah dewasa atau dia sudah menikah. Nah, ada beberapa orang yang tidak diperkenankan melakukan perjanjian jual beli atau dia tidak bisa dikatakan sebagai subjek. Oke, subjek, tetapi subjek ini dia tidak bisa melakukan perjanjian jual beli. Yang pertama itu jual beli antara suami istri. Karena di saat suami istri atau sepasang kedua orang menyatakan menikah, laki-laki dan perempuan menikah, di situ terjadi yang namanya pencampuran harta. Jadi tidak bisa yang adanya perjanjian jual beli kecuali ada perjanjian kawin. Sebelum kawin dia melakukan perjanjian, kecuali boleh. Kemudian jual beli oleh para hakim, jaksa, advokat, pengacara, jurusita dan notaris. Pejabat-pejabat ini dilarang menjual belikan terhadap barang-barang sengketa. Nah, yang ketiga, pegawai yang memangku jabatan umum. Maksudnya di sini pegawai yang membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap barang yang sudah dilelang, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya apa bentuk dan substansi perjanjian jual beli? Bentuknya seperti apa? Nah,
dalam BOW ini tidak ditentukan tentang bentuk perjanjian jual beli. Bentuknya itu dapat dilakukan secara lisan maupun lisan. Nah, kecuali itu dalam perjanjian jual beli tanah, contohnya biasanya dibuat dalam akta autentik yang dibuat oleh para pejabat berwenang. Kemudian selepasnya dari itu bebas. Nah, adapun akta itu atau adapun bentuknya itu tergantung dengan pejabat yang diserahkan wewenangnya untuk melakukan perjanjian jual beli. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat belajar. Nanti bagaimana bentuk dari akta jual beli nanti akan saya share, saya akan foto dan share di @link. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen di kolom @link. Terima kasih.